Assalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-mab'uthi li jami'in nas huda wa rahmah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni an ummati as-salam. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa qiyabil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa iqbali. Para orang tua, para guru, wabil khusus para habaib, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan adik-adik sekalian yang hadir di tempat ini, wabil khusus wal khusus keluarga besar almarhum Al-Habib Hashim bin Mustafa Al-Bahar rahimahullah, dan juga putra-putra beliau, wabil khusus Habib Idrus, yang menjadi penyebab kita berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan acara yang sudah sangat amat kita kenal, yakni peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, saya sebetulnya pada malam hari ini kalau mau menurut kesempatan hampir-hampir nggak hadir, tapi alhamdulillah Allah kuatkan badan saya, Allah izinkan saya bisa berkumpul bersama antum semua. Insyaallah perkumpulan kita ini menjadi penyebab turun rahmat Allah. Peringatan Maulid banyak dilaksanakan dimanapun, dari mulai dari rumah ke rumah, kampung ke kampung, kota-kota besar, bahkan sampai di luar negeri sekalipun, peringatan ini dilaksanakan dengan tujuan satu, yakni bersyukur atas wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga peringatan ini akan mengantarkan siapapun yang ikhlas hadir, sebagaimana nanti di padang mahsyar tidak ada satupun manusia yang dapat kita temukan langsung menjawab kemauan kita, yakni minta tolong, minta syafaat. Nabi Allah Adam sebagai bapak moyangnya manusia pun angkat tangan. Nabi-nabi dan Rasul lain juga angkat tangan. Hanya satu yang ketika kita berjumpa dengannya, sebelum kita menyatakan permintaan tolong, beliau sudah mengatakan ummati ummati analaha analaha. Sallu ala Nabi. Saya dimanapun menyampaikan kesempatan, di dalam kesempatan berbicara selalu menekankan sholawat. Jadi saya berharap pada malam hari ini jangan sampai ada satupun yang ketinggalan ketika mendengar nama Nabi Muhammad. Lantas buka mulut itu dan bersolawatlah. Karena harapan kita yang insya Allah tidak gagal hanya melalui pintu yang ini. Apakah orang bersolawat diminta untuk berwudu terlebih dahulu? Tidak. Menutup aurat? Tidak. Menghadap kiblat? Tidak. Begini dan begitu? Tidak. Ikhlas atau tidak ikhlas?
Segala ibadah yang lain ada dua kunci, diterima atau ditolak. Kecuali yang ini, yang tidak pernah akan ditolak walau bagaimanapun cara mengerjakannya. Sallu ala Nabi. Lantas bagaimana kalau ada orang yang berkata kita ini kelebihan muji Nabi SAW? Ini omongan sebetulnya kalau benar-benar ini orang sekolah dan ngaji, dia malu mengucapkan kalimat begitu. Kenapa? Karena jangankan lebih, jangankan sama, memuji saja nggak bisa kita kepada Nabi. Mengapa begitu? Karena semua yang kita ucapkan sudah ada pada diri beliau. Nabi Allah Adam alaihissalam, bapaknya manusia disebut Sayyidul Bashar. Tapi Nabi yang ini Sayyid waladi Adam. Ana Sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wala fakhar. Saya adalah pimpinan manusia di hari kiamat, bukan saya sombong kata Nabi. Wa biyadi wa alhamdi, dan di tangan saya bendera kebesaran. Wala fakhar, juga bukan karena saya sombong. Ma min nabiyyin Adam faman siwa illa tahta liwa'i. Ana awwalu syafi'in wa awwalu musyafi'. Di hari ini tidak ada siapapun kecuali di bawah naungan saya. Walau itu Nabi Allah Adam atau siapapun dia, tetap di bawah naungan saya. Akulah orang yang dapat pertolongan pertama dan menolong. Artinya apa? Ketika sampai di mahsyar nanti, sakatu ahli mahsyar minal anbiya wal mursalin, semuanya diam daripada golongan para nabi dan rasul, diam, tidak berani bergerak kecuali yang satu ini. Apa kata beliau? Fasajadtu ra'si fi ardil mahsyar. Aku sujudkan kepalaku di bumi mahsyar. Hatta yaqulullah li, sampai Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta. Angkat kepalamu, mintalah, pasti dikabulkan. Nabi tidak minta ini dan itu. Nabi cuma bicara ummati ya Rabb ajil hisabahum. Umatku ya Rabb, umatku ya Rabb, segerakanlah hisab mereka. Karena panasnya bumi mahsyar. Dalam riwayat sampai dinyatakan ada manusia yang terendam keringat semata kaki, ada yang terendam keringat satu dengkul, ada yang terendam keringat seperut, ada yang sampai terbenam dalam keringatnya. Nabi tidak tega melihat umatnya dalam kepanasan. Beliau segera minta kepada Allah Ta'ala agar umat ini segera akan dihisab. Begitu dihisab, amal jeleknya yang menang, langsung Nabi mendekati timbangan amal baiknya. Kemudian Nabi mengeluarkan secari kertas, ditaruh di timbangan amal baik, menang amal baiknya, maka orang ini masuk surga yang awalnya masuk neraka. Sallu ala Nabi. Begitu ditanya siapa engkau yang begitu indah pancaran wajahmu, begitu indah akhlakmu, siapa engkau ini yang menyebabkan aku yang pada awalnya masuk neraka, tapi dengan sebab pertolongan engkau, dengan sebab, jangan salah dengar, jangan dengan sebab pertolongan engkau, artinya syafaat, maka Allah takdirkan aku bisa masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi SAW? Yang kumasukkan ke timbangan amalmu tadi adalah sholawatmu selama di dunia. Bukankah dengan kata lain kita bisa berharap dari sholawat kita? Manusia sekarang ini sudah rancu, Pak, cara beragamanya sudah rancu. Ada yang sebetulnya bukan mestinya jadi kiai, jadi kiai. Begitu jadi kiai karena memang karakternya karakter buruk, bukan mengajarkan hamba cinta sama Allah, malah mengajarkan hamba kurang ajar kepada Allah. Bukan mengajarkan umat sopan kepada Nabi, malah ngajarin umat kurang ajar sama Nabi. Maulid ini hukumnya bid'ah, Pak. Yang mana maulid yang bid'ah? Cara kita ini memperingati maulid, caranya itu bid'ah. Tapi maulidnya sendiri tidak bid'ah. Kenapa? Karena Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berpuasa di hari Senin ditanya sama sahabat, kenapa kau berpuasa ya Rasulullah? Karena ini adalah hari lahirku. Hari Senin adalah hari kelahiranku. Nabi bersyukur kepada Allah atas beliau telah diwujudkan ke alam dunia ini. Yang lebih pantas bersyukur adalah umatnya. Rahmat Nabi itu bukan cuma orang Islam yang dapat, orang di luar Islam juga dapat. Di zaman Nabi-Nabi masa lalu, umat mereka kalau berdosa itu langsung terkena hukuman, kalau bersalah langsung kena hukuman. Tidak setelah era Nabi Muhammad. Makanya begitu diutus Nabi Muhammad, pintu rahmat yang dibuka. Pintu rahmat terbuka, pintu adab tertutup. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuyyirtu baina syafa'ah wa baina an yadkhula syatra ummatil jannah. Aku diberikan pilihan. Khuyyirtu baina syafa'ah wa baina an yadkhula syatra ummatil jannah. Aku diberikan pilihan untuk dimasukkan separuh umatku ke surga, dan satu lagi pilihan agar aku bisa memberikan syafaat. Mana yang mesti aku pilih? Allah memberikan pilihan itu kepadaku. Mau umat separuh masuk surga, yang separuh belum tentu. Bisa saja banyak yang masuk neraka. Yang separuh pasti selamat, yang separuh belum tentu selamat. Pilihan kedua, aku diberikan izin bisa menolong, bisa memberikan syafaat. Fakhtartu syafa'ah, maka aku pilih agar aku bisa diizinkan memberikan syafaat. Sallallahu alaihi wasallam berkali. Ama innaha li'annaha a'am wa akbar, katanya. Ini hadis terusannya begitu. Fakhtartu syafa'ah li'annaha a'am wa akbar. Karena dapat memberikan syafaat, aku bisa lebih banyak menolong umatku. Lebih umum sifat. Kalau separuh tadi separuh pasti, yang separuh kan belum tentu. Saking Nabi khawatir kepada umatnya. Jadi yang sekarang hadir dengan nama Nabi Muhammad, Rasulullah, Nabi akhir zaman, begitu spontan. Apa Nabi tahu? Tahu. Beliau sendiri yang menyatakan, Inna lillahi malaikatan. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat sayyihina fil ardh. Mencari, berterbang, mencari untuk mendengar orang-orang yang bersahabat. Allah sallallahu alaihi wasallam berkali. Sayyihina fil ardh, di bumi. Terbang malaikat mencari. Yuballighuni an ummatis salam. Menyampaikan kepadaku dari umatku ucapan salam. Jadi kalau kita mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, itu malaikat langsung setorin kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, hada salam min fulan bin fulan. Ini setelah ucapan selamat dari fulan bin fulan. Jadi bapak kita pun tersebut. Sebelum kita lanjut, yuk kita ambil keuntungan ini. Ini merupakan tawaran dari Nabi ini. Allah sampai kali. Muka kita yang hina ini, yang selalu banyak maksiat, mulut kita yang banyak maksiat, organ tubuh kita yang sering berada di tempat-tempat yang tidak Allah ridha. Sekarang waktunya kita setorkan siapa kita. Kita minta agar ini menjadi penyebab nanti kita bisa bertemu beliau. Saya minta ikuti saya, jangan sampai ada yang ketinggalan tanpa terkecuali. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Syafi'ul Mudhnibin. Assalamualaikum ya Syafi'ul Mudhnibin. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Syafi'ul yang penting target saya setiap orang ketemu saya kudu untung, kudu bersolawat.
Jangan undang lagi Pak, kalau ada dai nyebut nama Nabi umatnya dengan kata salawat jangan diundang lagi. Kenapa? Karena dia rela berarti kita celaka. Karena Nabi sendiri menyatakan rahimah rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka, sial seseorang yang mendengar namaku disebut dia tidak bersalat. Kalau sudah seperti itu disuruh pegang mic, orang mau dengerin, berarti kita harus saling sayang menyayangi bukan? Saling mencintai bukan? Harus saling cinta mencintai bukan? Berarti kalau saya tidak marah ada yang tidak bersolawat, berarti saya sudah khianat dalam persaudaraan Islam dengan antum. Mau dikhianatin apa mau dilakukan tasbih? Ini rumus. Satu lagi rumus. Kita kembali ke hadis dulu sebelum kita berbicara masalah rumus. Khayyartu baina syafa'ah wa baina an yadkhula syatra ummatil jannah. Fakhtartu syafa'ah. Aku diberikan dua pilihan. Separuh umatku pasti masuk surga dan dapat memberikan pertolongan. Aku pilih agar aku bisa dapat memberikan pertolongan. Karena dapat memberi pertolongan lebih umum sifatnya. Artinya sebanyak apapun yang aku mau Allah izinkan. Sampai malaikat pernah ada orang lagi ditimbang. Dalam riwayat ada orang sedang ditimbang. Begitu masuk neraka kata Nabi gitu, tahan, jangan dimasukin ke neraka. Kata ini malaikat, ya Rasulullah. Allah, sekali. Aku ini adalah hamba Allah yang diperintahkan nggak pernah maksiat, maka aku sudah hati Allah ini orang mesti masuk neraka. Sedih Nabi. Langsung beliau pegang jenggot mulia beliau, langsung menatap ke arah, langsung menatap. Ya Rabb, bukankah kau berjanji tidak akan membuat sedih hatiku? Saat itu juga Allah berfirman, ya malaikati, ati'u Muhammad. Ati'u Muhammad. Taatlah kau kepada Muhammad. Nanti lepasin biarin. Dia ambil mengambil bagian masuk neraka masuk ke surga. Sallu ala Nabi. Sallallahu berkali. Soalnya ini kuncinya Nabi yang pegang Pak. Atiba badana yaumil qiyamah fa astaftihu fa yaqulu khazinu man anta fa aqulu Muhammadun. Fa yaqulu khazinu man anta fa aqulu Muhammadun. Fa yaqulu bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Aku datang nanti di hari kiamat mendatangi pintu surga dan aku minta dibukakan. Akhlak Nabi. Minta dibukai. Padahal pintu surga itu harus sudah mestinya terbuka buat Nabi, tapi Nabi tetap tawadhu minta dibukain. Persoalan begini Pak, tergantung otaknya Pak. Kalau dasar otaknya selamat percaya. Kalau memang dasar otaknya kurang aja maka bakal percaya. Nah, jangan lagi nanti Allah jadi lawan. Betul apa betul? Pak Guru, maka aku katakan ketika aku ditanya siapa engkau, aku mengatakan enggak bilang Rasulullah. Wah, Sayyidina Muhammad ini. Ada Sayyid Muhammad ini. Beliau tawadhu, beliau hanya sebut namanya Muhammadun. Sallallahu berkali. Aku Muhammad. Malaikat enggak keder lagi sudah. Emang ini yang lagi ditunggu. Kemudian dibukakan pintu surga dan malaikat itu berkata, bahwasanya aku ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala memang untuk menunggumu, tidak akan aku bukakan pintu surga ini untuk siapapun kecuali untukmu. Allah, sallallahu berkali. Sallu ala Nabi. Sallallahu berkali. Makanya yang begini-begini bikin panas Pak. Bikin panas orang yang di dadanya nggak ada Nabi. Orang gila pada lagi teriak-teriak orang gila. Iya gua gila, gua tergila-gila sama Nabi gua mau apa? Allah, sallallahu berkali. Gila mobil, jelek. Gila rumah, jelek. Apalagi gila jaga, wah. Kalau gila Nabi, tergila-gila sama Nabi luar biasa, udah nggak pakai dihisab, orang udah tergila-gila sama Nabi. Almarhum ma'aman ahab, seseorang bersama orang yang dicintainya, tapi pekerjaannya ikutin. Jangan berteriak-teriak sholawat, nggak hadir maulid berapa puluh kali, berapa ratus kali, makan masih tangan kiri, goblok. Makanya ngomongnya sudah bodoh, goblok. Makan tangan kiri, minum tangan kiri, berdiri kan? Apalagi nanti bulan puasa, wah, oknum-oknum kiai, tahu kiai? Ilmunya banyak kan kiai. Kalau ilmu kamu kiai, kalau ilmu negara kiai.
Diundang buka puasa, buffet, prasmanan, wah, ngobrol kali makan. Ya itu, diri makannya. Kiai, kalau ada gue pasti dia punya dalam. Tapi nggak ngajar makan sendiri. Oh ceramah begini nih, wah, jangan yang demen pak, yang demen tuh. Saudara-saudara sekarang antar mau bentar pulang masih ya tidak apa-apa kan udah mau nonyo gitu tuh. Bego. Jadi kalau punya akal kudu waras pak, hati kudu bersih. Sebandel bagaimanapun, yang mesti kita percaya, yang mesti kita tidak terima, jangan diterima. Itu baru waras namanya orang. Biar amalnya dikit juga surga orang begitu. Amin ya Allah. Ngerti? Insyaallah. Ama innaha laisat lil mu'minin muttaqin. Ketahuilah bahwa syafaatku bukan buat orang mukmin dan orang yang sudah takwa, bukan. Syafaatku bukan buat orang yang udah baik. Walakinnaha, tetapi syafaatku ya lil muznibin, buat tukang dosa. Siapa tukang dosa? Siapa tukang dosa? Tunjuk, gua lihat jangan malu. Gitu. Apalagi di zaman sekarang, wah luar biasa. Kamu, saya lihat tahajud mulu. Iya. Badan kamu kok sehat betul? Iya. Karena saya seminggu 2-3 kali saya minum jamu. Jamu apa? Jamu anu. Terus dicampur anggur, rokok. Ya pecah juga kita tuh tahajud begitu malam mabuk. Kan buat obat, Allah nggak bakal jadiin yang haram jadi obat. Yang dijadiin obat tuh yang halal-halal semua. Hasil orang kalau perutnya bersih susah ditipu pak. Yang gampang ditipu tuh yang perutnya apa aja masuk. Ada koci bungkuk dimakan. Iya. Untuk limun dimakan. Apa-apa aja dah. Jadi Islam tuh jangan jorok. Sebab Islam itu urusan zahir, tapi iman urusan batin. Sedangkan syarat menjadi Islam harus inqiyad dan istislam. Orang kalau jadi Islam kudu patuh dan pasrah. Kalau Allah mengatakan kata wa kata, labbaik ya Allah, sami'na wa ata'na. Rasulullah bilang kata wa kata, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Itu. Walaupun belum bisa ngerjain semua, tapi tetap mengakui benarnya, mengakui kebagusannya. Zaman sekarang model ada. Ada yang ngomong Islam belum sempurna, ada yang ngomong apa segala macam. Bayangin itu dengar omongan gua. Dan jangan ngomong gua nggak pernah dengar omongan begitu Pak Ul. Li'annaha lil mudhnibin, sholawatku. Tapi sholawatku itu katanya apa, syafaatku itu untuk orang berdosa. Wal khati'in, dan orang-orang yang banyak salahnya. Wal mutalawwithin, dan orang-orang yang kotor. Tanya haji, tanya nyopet, tanya nyopet. Ada yang mau tapi licin. Nyopet sudah masuk surga. Iya, tapi dibakar dulu, goblok. Ini yang lebih gak sopan, gak goblok ya. Sebab orang-orang begitu namanya pas sama kalimat begitu. Kurang baik itu, enggak pantas main begitu mah. Kalimat begitu buat orang yang udah ada akhlak. Kalau orang sengaja merusakin Islam, lo ngomong apa lo? Itu pantas. Kalau kata bahasa Jerman bilang sembaban. Ngerti sembaban? Jangan pakai nggak pura-pura nggak ngerti. Paham itu? Jadi kalau mau jadi orang Islam, jadilah orang Islam yang mengikuti Nabi Muhammad. Fondasi Islam dan iman adalah ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Bukan taatil Habib, taatil Kiai, taatil fulan, bukan. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Biar Kiai, biar Habib ngomong ngaco, jangan diikuti. Bukan Habib, bukan Kiai ngomong yang benar, ikutin. Itu. Jadi disandarkan semuanya kepada ketaatan kepada biar rame kepada Allah. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa Tuhan kita? Allah. Itu artinya Al-Quran sebagai pedoman yang harus kita taati.
Siapa Nabi kita? Muhammad. Muhammad SAW. Itu artinya hadis beliau harus kita taati. Quran perintah begini, tinggalin. Quran larang begini, tinggalin. Hadis Rasulullah bilang begini, tinggalin. Hadis yang melarang, tinggalin. Itu Islam. Itulah Islam yang dibawa dan dikenal sebagaimana aslinya Islam. Kalau sudah ada ditambah-tambahin ini, tambah-tambahin itu, begini begitu, dikreasiin begini begitu. Apalagi sekarang itu zaman milenial. Kalau memang zaman milenial, orang dulu minum air, orang sekarang itu minum solar. Ya dong, milenial, masa minum air juga. Solar minum. Ngerti? Paham? Milenial makan keropok, makan nasi. Kalau makanannya masih itu juga. Sholatnya masih ngadepnya ke sono-sono juga, bacaannya itu juga. Yang milenial apaan? Ini emang dasar tujuannya mau mencampur antara yang hak dengan yang batil, supaya orang di dunia sholat kadang-kadang matinya masuk neraka. Kenapa? Karena sholatnya tidak diterima. Na'udzubillah. Nanti Pak, orang maulid di sono sini udah pada ngerti maulid itu apaan. Maulid bukan gedung-gedung hadroh doang pada pembacaan sesambatan, bukan. Maulid itu adalah sebuah kendaraan yang dipakai untuk mengantarkan orang menuju kepada keselamatan dunia dan akhirat. Karena di dalam peringatan Maulid ada ucapan salam, ada menerima tamu, ada ngasih makan orang, ada yang tua sama yang muda cium tangan. Dan khususnya rohnya Maulid sholawat. Shallu ala Nabi. Nabi nggak bakal nambah mulianya walau sedebu dipuji siapapun. Yang lagi pujian kita, pujian malaikat saja tidak menambahkan kemuliaan Nabi Rasulullah. Malaikat tuh banyaknya luar biasa. Dalam sebuah riwayat dinyatakan tuh di atasnya Ka'bah ada Baitul Ma'mur. Malaikat tuh tiap hari bawa 70.000 masuk ke Baitul Ma'mur dan keluar lagi tiap hari. Ka'bah adanya dari kapan? Ada yang tahu? Itu malaikat diajak sholawat oleh Allah, diminta. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa alihi. Allah bersolawat. Allah perintahkan hamba sholat, Allah tidak melakukan itu. Haji, zakat, tidak juga Allah melakukan itu. Segala macam ibadat yang Allah perintahkan kepada manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi atau untuk beribadat kepadaku. Semua ibadat yang Allah perintah wajibkan kepada manusia dan jin, Allah tidak ikut melakukan. Tapi yang satu ini, sebelum yang lain melakukan, Allah telah melakukan terlebih dahulu. Apa itu sholawatnya Allah? Sholawatnya Allah sana bertasyrif, memuji-muji Nabi dan mengagungkan Nabi, meletakkan Nabi pada puncak kemuliaan. Sallallahu alaihi wasallam. Katanya sekolahnya mukimnya nggak bayar-bayar gitu sama guru. Ini saya dulu boleh nih. Minta maaf ya. Minta maaf ini. Kata yang naiknya di pesantrennya diusir sama guru. Bayaran kagak, makanan teman habis. Tapi kan kalau mau bicara masalah mulia-mulia, Nabi Adam yang lebih mulia. Bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Nabi Adam diciptakan tanpa bapak dan ibu. Allah sedang menunjukkan kekuasaan dan keinginannya, iradahnya, bahwasanya Allah itu mampu menciptakan apapun tanpa sebab. Itu jalurnya lain, jalur keimanan. Nabi Isa ada ibu tidak ada bapak. Allah juga sedang menunjukkan iradahnya bahwa dia mampu menjadikan tanpa bapak.
Tapi kok Nabi Muhammad ada emak bapaknya? Nabi Muhammad makanya punya emak punya bapak karena makomnya keliwat tinggi. Kalau nggak dikasih pakai bapak pakai emak, itu umat bisa jadi pada musyrik. Ujung-ujungannya yang satu bilang ono anak Tuhan, yang udah orang Islam bilang ini anak Tuhan. Jadi begitu. Makanya sebelum itu terjadi Allah putuskan duluan. Lu nggak bisa bilang Muhammad anak Tuhan. Kenapa? Karena bapaknya ada, emaknya ada. Jadi penyelamatan karena mabuknya tinggi banget. Nabi Adam Abdul Bashar, Nabi Sayyidul Bashar. Nabi Adam bapaknya manusia, Nabi pimpinan manusia. Nabi Adam awalul khalq, awal bashar. Pertamanya manusia, Nabi awal makhluk pertama. Allah, selesai kali. Mau apa lagi? Mau cerita apa lagi tentang Nabi SAW? Di dalam kitab Tauhid dinyatakan bahwasanya sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqa. Sifat kedua wajib bagi Allah Ta'ala, wajibnya dalam ilmu Tauhid pasti. Kalau dalam ilmu fiqih harus dikerjain wajib. Jadi wajib dalam ilmu Tauhid dengan wajib dalam ilmu fiqih ini harus ada perbedaan. Kalau ilmu Tauhid kalau dibilang wajib bagi Allah, itu bukan berarti menunjukkan sebuah pekerjaan, bukan. Tapi menunjukkan pasti, wajib ini pasti. Oh, wajib bagi Allah itu ada, artinya Allah itu pasti ada. Lain sama fikih. Sholat itu wajib, berarti harus dikerjakan. Ngerti? Qidam, terdahulu bagi Allah Ta'ala artinya la awwala lahu, tidak ada permulaannya. Mengapa begitu? Karena terdahulunya Allah tidak pernah mengalami tidak ada sebelumnya. Allah itu maha ada. Oleh karenanya kalimat dari kapan itu tidak bisa masuk untuk berbicara mengenai sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Karena